perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Meski Polda Jabar sudah menggelar rekonstruksi, ternyata kasus Subang Bak masih menjadi teka-teki silang yang belum terpecahkan. Terlebih, drama di antara para tersangka dan saksi dari keluarga korban masih berlanjut. Tak jarang tersangka dan saksi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saling serang dan saling tuding. Seperti baru-baru ini beredar rekaman suara Yosef, satu di antara tersangka kasus Subang, menuding Yoris. Yosef mencurigai Yoris sebagai sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Terdapat kubu Yosef CS dan Yoris mewakili keluarga Tuti saling menyimpan kecurigaan. Sementara itu, tersangka Yosef hingga kini masih tetap mempertahankan keterangannya bahwa dirinya tak melakukan pembunuhan itu. Sementara itu, Yosef dirinya pun telah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Video rekaman suara Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar di media. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang, di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staf di yayasannya. Tiga anggota polisi yang terlibat dalam kasus Subang akan diperiksa oleh Polda Jabar. Pemeriksaan yang dilakukan Polda Jabar akan dipantau langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional. Ketua Harian Kompolnas Irjen Benny Mamtoto Sabtu 25 November 2023 menyebut keterlibatan anggota akan ditangani secara khusus. Benny mengatakan pihaknya akan mengawal upaya pemeriksaan yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jabar segera melengkapi berkas dan melimpahkan ke kejaksaan. Pihaknya berharap kasus ini terungkap lebih jelas peran setiap tersangka. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan ketiga polisi itu tidak terlibat secara langsung dalam kasus Subang. Ibrahim menyebut ada suatu kondisi lain sehingga personel Polri ikut terlibat. Ia menambahkan keterlibatan itu diduga anggota polisi masuk ke dalam tempat kejadian perkara tanpa izin dan tidak sesuai prosedur. Ibrahim menegaskan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman.
Meski Polda Jabar sudah menggelar rekonstruksi, ternyata kasus Subang Bak masih menjadi teka-teki silang yang belum terpecahkan. Terlebih, drama di antara para tersangka dan saksi dari keluarga korban masih berlanjut. Tak jarang tersangka dan saksi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saling serang dan saling tuding. Seperti baru-baru ini beredar rekaman suara Yosep, satu di antara tersangka kasus Subang, menuding Yoris. Yosep mencurigai Yoris sebagai sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sebagaimana diketahui, Yoris adalah anak sulung dari tersangka Yosep sekaligus anak sulung korban Tuti Suhartini atau kakak korban Amalia Mustika Ratu. Kedua mayat Tuti dan Amalia ditemukan dalam bagasi mobil Alphard di rumah korban, 18 Agustus 2021 lalu. Sejak awal penyelidikan kasus Subang, keluarga korban terpecah belah. Terdapat kubu Yosep CS dan Yoris mewakili keluarga Tuti saling menyimpan kecurigaan. Seperti Yosep, salah satu tersangka menuding anak lelakinya sendiri, Yoris turut terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Sementara itu, Yosep dirinya pun telah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Video rekaman suara Yosep menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar dibagikan tayangan kanal YouTube Heri Susanto. Dalam video tersebut Yosep sedang bercakap dengan sang YouTuber. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosep menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosep justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang. Di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staf yang bekerja di yayasannya. Kemudian sang YouTuber mencoba memberikan penjelasan soal upaya yang dilakukan polisi. Sang YouTuber memberikan penjelasan bahwa kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa bukti atau hanya berdasarkan pengakuan. Namun, Yosep kembali menceritakan momen dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosep mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Tak sampai di sana, Yosep juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosep alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Lebih lanjut, Yosep mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Yosep menduga ada skenario yang membuatnya menjadi tersangka. Ia juga merasa kecewa awal mula keluarga Tuti curiga kepadanya karena kesalahan fatal Kades. Harapan pengacara Yosep terkabul.